Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Para pecinta waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan yang budiman, pada kesempatan kali ini Sukapura Channel akan membacakan dari sebuah buku yang ditulis dan disusun di lingkungan kekeramatan Pamijahan oleh A.A. Khairussalam B.A., yaitu pada tahun 1988. Baik, sahabat Sukapura Channel dimanapun Anda berada, semoga apa yang akan kami bacakan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Bila kita meninjau secara umum sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga abad ke-15 Hijriah, ini mengalami 4 periode. Periode pertama yaitu permulaan Islam mulai masa Rasulullah hingga masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa yang kedua yaitu periode kejayaan mulai masa Daulat Muawiyah sampai Daulat Abbasiyah. Yang ketiga adalah periode kemunduran, yaitu mulai masa Daulat Mugholiyah sampai abad ke-14 Hijriah. Yang keempat adalah periode kebangkitan, yaitu mulai permulaan abad ke-15 Hijriah sampai detik ini, sampai sekarang. Baik sahabat Sukapura Channel, dengan mengetahui perkembangan Islam, para pendengar atau para penonton di channel YouTube ini dan pecinta ilmu pengetahuan diharapkan menyadari bahwa Islam senantiasa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Setelahnya Islam mengalami kemunduran, sedang daulah Islam menjadi berserakan dikuasai lawan. Namun orang-orangnya tidak tinggal diam, mencari peluang untuk mengembalikan kejayaan seperti semula. Maka tersebarlah agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang bangsa Arab masuk ke tiap pelosok penjuru dunia, bahkan sampai juga ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Menurut berita Tionghoa, pada tahun 1415 Masehi di tanah Jawa sudah banyak orang Islam dibawa oleh seorang mubaligh Islam yang terkenal, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sedang menurut berita Portugis pada tahun 1498 Masehi, beberapa kabupaten di daerah pesisir Jawa sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Islam masuk ke Jawa Barat pada tahun 1511 Masehi, dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam dari Malaka. Akan tetapi, penyebaran Islam di Jawa Barat secara meluas adalah oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati. Ketika beliau datang di Jawa Barat, yaitu di Sunda Kelapa, di sana masih merupakan kekuasaan orang-orang Hindu di bawah kerajaan Pajajaran. Sedangkan sebahagian besar wilayah Indonesia pada masa itu dikuasai oleh kerajaan Demak. Berkat perjuangan Fathahillah dengan seizin Raja Demak yaitu Sultan Trenggana, maka tersiarlah agama Islam di sana pada tahun 1527 Masehi. Ditaklukkannya Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis, sebagai peringatan digantinya nama Sunda Kelapa dengan Jayakarta. 1 tahun kemudian yaitu tahun 1528 Masehi, seluruh Sunda Kelapa, Banten, Cirebon pun ditaklukkannya. Sahabat Sukapura Channel, pada tahun 1552 Masehi, kesultanan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Hasanuddin, dan pusat pemerintahannya dijadikan kota Banten. Sedang pada waktu itu Fathahillah meninggalkan Demak, pergi ke Cirebon, dan pada tahun 1570 Masehi beliau pun wafat. Pada tahun yang sama putranya Sultan Hasanuddin pulang juga ke Rahmatullah
Sedang kesultanan diteruskan oleh putranya yang berikutnya yaitu Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. 10 tahun kemudian setelah memerintah daerah Banten, beliau pun wafat juga dan kesultanan diganti oleh putranya yaitu Maulana Muhammad yaitu pada tahun 1570 sampai dengan 1596 Masehi. Beliau memerintah selama 16 tahun dan pada tahun 1596 Masehi, Maulana Muhammad pun wafat dan diganti oleh putranya yaitu Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir dari tahun 1596 Masehi sampai 1640 Masehi. Dan setelah wafat diganti juga oleh putranya yaitu Abdul Ma'ali Ahmad Kanari dari tahun 1640 sampai 1651 Masehi. Dan setelah beliau wafat diganti oleh putranya yaitu Abdul Fatah Tirtayasa dari tahun 1651 sampai 1681 Masehi. 1681 pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu Maulana Mansur. Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok Jawa Barat di samping mengusir penjajah. Sahabat Sukapura Channel. Sedang pada masa itu di Jawa Barat, bagian selatan, sedang dirintis oleh seorang wali yang tidak dikenal di dalam sejarah. Beliau itu adalah Syekh Haji Abdul Muhyi. Padahal menurut riwayat Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan adalah sahabat setianya Syekh Maulana Mansur. Dan juga perlu kita ketahui bahwa selain kedua tokoh agama ini ada juga seorang wali yang kurang dikenal. Padahal bila kita selidiki ternyata orang besar pada waktu itu ada 3. Yang dimaksud ialah Syekh Ja'far Siddiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan, Garut. Riwayat ketiga orang besar ini sering berkumpul di Gua Safarwadi, Pamijahan untuk suatu keperluan agamanya. Dengan demikian, Syekh Haji Abdul Muhyi sebagai penyebar Islam di Jawa Barat, bagian selatan yang hidup pada abad ke-17 Masehi, dan sekarang marilah kita mulai pembahasannya di dalam kisah hidup perjuangannya di dalam menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya kepada Allah jualah kita memanjatkan doa. Moga-moga kita dirahmatinya dengan petunjuk-petunjuk, kekuatan iman dan kesegaran pikiran, dan mudah-mudahan karya ini, buku ini yang kami bacakan diterima sebagai suatu amalan kebajikan di sisi Allah yang maha mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Sukapura Channel, kita setelah lama mengenal nama Pamijahan. Bagi para pendengar ya, di sini pembaca sih karena buku ya yang saya bacakan, mohon maaf. Bagi para penonton atau bagi para viewer ya, mungkin sudah banyak yang tak asing lagi dengan nama Pamijahan. Namun di samping itu tentunya timbul beberapa pertanyaan, misalnya apa sih Pamijahan itu? Asal usulnya Pamijahan dan mengapa dikatakan Pamijahan? Nah, maka untuk itu di dalam buku ini akan mencoba menjawabnya dengan uraian sebagai berikut seperti ini ya. Pamijahan adalah nama sebuah kampung yang letaknya di pinggir kali sehingga di mana kali itu kadang-kadang bisa membawa bencana. Seperti yang pernah dialami ada beberapa panggung hanyut di waktu banjir. Maka karena itulah sekarang bangunan-bangunan menjadi permanen, terutama yang berada di pinggir kali. Hal ini dengan secara terpaksa penduduk meninggalkan citra atau salah satu adat ke Pamijahan. Pamijahan termasuk ibu kota desa di wilayah Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sebelum Kangjeng Syekh datang ke Pamijahan, sudah ada kampung yaitu namanya daerah Bojong, wilayah Sukapura, terletak di sebelah timur laut dari kampung Pamijahan sekarang, yang kini terkenal dengan nama Kampung Bengkok.
Di sana terdapat makam Dalem Sacaparana, yaitu mertuanya Kangjeng Syekh Haji Abdul Muhyi. Adapun kata pamijahan adalah nama baru. Di masa sebelum dan masa hidupnya Kangjeng Syekh, nama tersebut belum ada dikenal. Pada masa Kangjeng Syekh, pamijahan ini bernama Safarwadi. Kata nama Safarwadi ini yang diambil dari kata bahasa Arab, yaitu safar artinya jalan dan wadi artinya lembah. Jadi Safarwadi adalah jalan yang berada di atas jurang atau di atas lembah. Hal ini sesuai dengan letaknya ada di antara dua bukit di pinggir kali. Dan mungkin juga nama Safarwadi yang diberikan oleh waliullah itu sebagai peringatan kepada generasi mendatang supaya hidup di bumi pamijahan pada khususnya di dunia pada umumnya selalu hati-hati, laksana berjalan di atas jurang yang bisa membawa bahaya atau celaka. Sahabat Sukapura Channel, adapun sekarang nama Safarwadi ini terkenal dengan nama pamijahan, antara lain karena setelahnya Syekh Haji Abdul Muhyi waliullah wafat, banyak orang-orang berdatangan berduyun-duyun dari tiap-tiap pelosok Pulau Jawa, pada khususnya umumnya wilayah kepulauan Indonesia, untuk menziarahi makam waliullah tersebut. Laksana ikan akan bertelur, mijah dalam bahasa Sunda. Maka karena itulah nama Safarwadi menjadi nama pamijahan, sebab mempunyai arti seperti atau titik persamaan dengan tempat ikan akan bertelur atau pamijahan. Bukan berarti pamujaan ya, atau tempat memuja, bukan. Nah, sahabat Sukapura Channel, karena itu saya ini menurut penulis ya, saya hanya membacakan. Karena itu saya sangkal apabila mereka yang datang atau menganggap bahwa atau mengartikan pamijahan itu sebagai tempat memuja atau mendewa-dewakan kuburan orang yang telah mati. Jadi bukan tempat memuja atau mengunjung ya dewa-dewa yang sudah meninggal. Nah, itulah ya pendahuluan yang sudah kami bacakan. Baik, ada berikutnya adalah silsilah keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi. Dari ayahnya, saya akan bacakan dari Syekh Haji Abdul Muhyi waliullah ya. Saya akan bacakan baik dari ayah ataupun dari ibu. Yang pertama, Syekh Haji Abdul Muhyi waliullah ini adalah putranya Sembah Lebe Wartakusumah. Sembah Lebe Wartakusumah ini dari garis ayah, ini adalah putranya Entol Panengah. Kemudian Entol Panengah adalah putranya Mudik Cikawung Ading. Kemudian Mudik Cikawung Ading ini adalah putranya Kuda Lanjar. Kuda Lanjar adalah putranya Ratu Puhun, dan Ratu Puhun yaitu putranya Ratu Galuh. Nah, itu dari jalur ayah. Kemudian dari jalur ibu. Nah, kalau dari jalur ibu ini ada dua, jadi generasi ke-29 ya. Syekh Haji Abdul Muhyi waliullah ini adalah generasi ke-29 dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama Syekh Haji Abdul Muhyi waliullah, karena ini dari garis ibu ya, yaitu putranya Raden Ajeng Tanganziah. Kemudian Raden Ajeng Tanganziah ini adalah putranya Kentol Sumbirana, yang putranya Wiracendra putranya Sunan Girilaya. Sunan Girilaya adalah putranya Muhammad Ainal Yakin. Muhammad Ainal Yakin adalah putranya Ishak Mahdum. Ishak Mahdum adalah putranya Asmar Kandi Gisikarjo Tuban. Asmar Kandi Gisikarjo Tuban adalah putranya Jamaluddin Akbar. Jamaluddin Akbar adalah putranya Imam Ahmad Syah. Imam Ahmad Syah adalah putranya Abdullah Khona. Abdullah Khona adalah putranya Abdul Malik. Abdul Malik adalah putranya Uluwi. Uluwi adalah putranya Muhammad Sohibul Murobat. Muhammad Sohibul Murobat adalah putranya Ali Qoli Qasim. Ali Qoli Qasim adalah putranya Uluwi. Uluwi adalah putranya Muhammad. Muhammad adalah putranya Uluwi. Uluwi putranya Ubaidillah. Ubaidillah adalah putranya Ahmad Al-Muhazir. Ahmad Al-Muhazir adalah putranya Isa.
Isa adalah putra Muhammad, Muhammad adalah Ali, putranya Ali Al-Aridi, Ali Al-Aridi adalah putranya Ja'far As-Shadiq, Ja'far As-Shadiq adalah putranya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir adalah putranya Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin adalah putranya Sayyidina Husain alaihissalam, dan Sayyidina Husain alaihissalam adalah putranya Ali dan Fatimah alaihissalam, yang Ali dan Fatimah alaihissalam adalah putranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah silsilah ya dari ayah dan dari ibu Syekh Haji Abdul Muhyi. Baik, berikutnya adalah kisah singkat kelahiran Syekh Haji Abdul Muhyi. Alkisah lahirnya Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dari seorang ibu yang bernama Nyai Raden Ajeng Tanganjiah sebagai keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pada silsilahnya di atas, adapun ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah atau putra atau keturunan dari Raja Galuh atau Jawa, yaitu jadi Kangjeng Syekh. Ya, jadi namanya jadi keturunan raja ya, tapi namanya landiannya menjadi Kangjeng Syekh. Sebagai pertemuan dari keturunan Arab dan Jawa, jadi Kangjeng Syekh. Beliau dilahirkan dari suatu keluarga yang penuh dengan rahmat dan karunia Allah. Parasnya yang cantik bersih memancarkan cahaya kemuliaan hingga terlihatlah tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang hadir. Beliau tiada lama hidup di Mataram dan beralih ke Ampel atau ke Gresik. Bersama orang tuanya di sanalah beliau dibesarkan. Beliau selalu mendapat didikan agama Islam dari orang tuanya dan dari ulama-ulama yang berada di Ampel. Dengan tekun dan rajinnya beliau menuntut ilmu agama disertai rajin beribadah kepada Allah, kesederhanaan dan kewibawaan sebagai kepemimpinan sudah terlihat di kalangan semasa hidupnya. Beliau sangat disegani dan dihormati oleh teman-temannya. Sahabat Sukapura Channel, kehidupan pendidikannya. Tadi di atas kita sudah membaca, itu sudah diterangkan bahwa semasa kecilnya beliau telah mendapat didikan agama Islam dari orang tuanya dan dari ulama-ulama yang berada di Ampel atau Gresik. Nah, kira-kira berusia 19 tahun beliau berpamit kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya atau masantren ya dalam bahasa Sunda, yaitu di Kuala atau di Aceh, di Sumatera Utara pada gurunya yang bernama Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar. Dengan senang orang tuanya permintaan anaknya yang saleh itu untuk menuntut ilmu agama yang mulia. Maka berangkatlah beliau menuju Kuala Aceh bersama teman-temannya setelah mendapatkan beberapa nasihat dan kesan-kesan dari orang tuanya. Tidak terkisahkan bagaimana dalam perjalanannya yang sangat jauh itu sampailah beliau ke Kuala, dan di sanalah beliau menuntut ilmu agama Islam dengan penuh ketekunan dan ketakwaan kepada Allah, disertai beribadah dengan tulus ikhlas kepadanya. Demikianlah beliau di pesantren selama kurang lebih 8 tahun, yaitu dari tahun 1090 sampai 1098 Hijriah atau dalam Masehinya yaitu 1669 sampai 1677 Masehi. Sahabat Sukapura Channel, beliau ini pernah pergi ke Baghdad dan naik haji ya. Kemudian pada usia 27 tahun beliau dengan teman-teman sepondok pesantrennya dibawa ke Baghdad oleh gurunya untuk menziarahi makam Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrohu. Di sana beliau bermukim selama 2 tahun untuk menerima atau ijazah ilmu agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya bermukim di Baghdad, kemudian langsung dibawa gurunya ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika semuanya berada di Baitullah, tiba-tiba Syekh Abdul Rauf atau gurunya mendapat ilham
bahwa di antara santrinya itu akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Mohon maaf pemirsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Mohon maaf, sahabat Skopro Channel. Kita lanjutkan. Pada ilham itu dinyatakan bahwa manakala tanda itu telah tampak olehnya, maka ia Syekh Abdul Rauf, gurunya Syekh Abdul Muhyi waliullah, harus segera menyuruh orang itu pulang. Dan harus mencari sebuah gua di Pulau Jawa bagian barat. Untuk menetap dan mukim di sana. Gua itu sebenarnya bekas Syekh Abdul Qadir Jailani tawajuh menerima ilmu agama Islam dari gurunya, yaitu Imam Sanusi. Pada suatu saat ketika waktu asyar, Syekh Abdul Muhyi dengan teman-temannya sedang berkumpul di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah cahaya yang langsung menuju wajah Syekh Abdul Muhyi.
Dan hal itu langsung diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf. Ketika melihat kejadian itu, Syekh Abdul Rauf terkejut dan ia ingat akan ilham yang pernah diterimanya. Setelah dipikir-pikir olehnya, ia yakin bahwa hal itu ialah tanda kemuliaan yang sedang ditunggu-tunggunya berdasarkan ilham. Namun hal ini sangat dirahasiakan meski kepada santrinya sekalipun. Sahabat Sukapura Channel, pulang dari Makkah Al-Mukarramah, setelah beberapa kejadian terhadap diri Syekh Abdul Muhyi, maka Syekh Abdul Rauf segera membawa mereka pulang ke Kuala pada tahun 1677 Masehi atau tahun 1099 Hijriah. Setibanya di Kuala, Syekh Abdul Rauf segera memanggil Syekh Abdul Muhyi dan disuruhnya pulang ke Gresik. Selanjutnya ditugaskan untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Setelah Syekh Abdul Muhyi mendapat perintah yang suci dari gurunya itu, lalu beliau pulang ke Gresik dari Kuala. Setibanya di Gresik, beliau memberitahukan segala perintah gurunya kepada ayah bundanya. Kemudian meminta izin dan doa restu untuk melaksanakan perintah gurunya itu. Mendengar keterangan itu, ayah bundanya bukan main merasa gembiranya karena mempunyai putra yang telah mendapat kepercayaan gurunya. Tentu saja segala permohonan diizinkan dan direstuinya. Namun di balik kegembiraan itu suatu yang disayangkan. Karena pada waktu itu Syekh Abdul Muhyi belum mempunyai istri. Karena itu ayah bundanya menyuruh supaya ia terlebih dahulu mempunyai istri sebelum pergi melaksanakan perintah gurunya itu. Kemudian menikahlah beliau dengan seorang istri pilihannya yang bernama Ayu Bakta, putri dari seorang ayah yang bernama Sembah Dalam Sacaparana. Tak lama setelah menikah, bersama istrinya berangkatlah meninggalkan Gresik menuju ke arah barat. Sampailah beliau ke suatu daerah yang bernama Dharma Kuningan. Sahabat Sukapura Channel, bab berikutnya yaitu dalam pengembangan tugas, mengemban tugas, menetap di Dharma, yaitu di Kuningan. Pada waktu beristirahat di Dharma, beliau bercakap-cakap dengan penduduk di sana yang kebetulan mereka itu telah menganut agama Islam. Mereka sangat tertarik oleh Syekh Haji Abdul Muhyi, terutama setelahnya mereka ketahui bahwa beliau adalah seorang yang berpengetahuan tinggi. Maka dari itu beliau ditahan supaya mau menetap di sana untuk membina atau mendidik mereka dalam agama Islam. Atas permohonan mereka itu, beliau kabulkan dan menetap di sana selama 7 tahun, yaitu pada tahun 1678 sampai 1685 Masehi. Di samping beliau membina mereka, beliau tidak lepas mencari gua yang ditunjuki gurunya tadi dengan mencoba beberapa kali menanamkan padi. Ternyata gagal karena hasilnya terus berlimpah. Sedangkan harapan beliau menanam padi sebagai petunjuk di mana adanya gua, yaitu bila ditanami padi tersebut hasilnya tetap sebenih. Artinya tidak menambah penghasilan, maka disanalah adanya gua yang ditunjuki gurunya tadi. Berita Syekh Haji Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan terdengar oleh ayah bundanya. Lalu mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Namun setelahnya ternyata gua yang dicari atau yang menjadi sasaran pertama, tujuan pertamanya untuk dijadikan tempat awal dalam melaksanakan penyebaran agama Islam di daerah Kuningan tidak didapati.
Maka Syekh Haji Abdul Muhyi pamit kepada penduduk Dharma untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan berat hati, Syekh Haji Abdul Muhyi begitu juga penduduk Dharma Kuningan untuk berpisah. Namun apa boleh buat, tugas pokok Syekh telah menyuruh untuk segera meninggalkan Dharma. Maka berangkatlah Kiai Haji Syekh Abdul Muhyi dengan keluarganya diiringi dengan derayan air mata serta rintihan tangis kepiluan dari masyarakat, menyertai limpahan doa restu kepergiannya. Sahabat Sukapura Channel, keesokan harinya berangkatlah beliau bersama keluarganya meninggalkan kampung Dharma menuju tempat yang dianjurkan oleh gurunya tadi, yaitu mencari gua. Selama dalam perjalanan yang penuh dengan rasa suka dan dukanya, beliau terus berjalan kaki bersama keluarganya dengan semangat disertai penuh rasa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengarahkan langkahnya menuju ke Pulau Jawa bagian barat, kemudian belok ke sebelah selatan, maka sampailah beliau ke daerah Pamengpeuk atau Garut Selatan. Di sana beliau sempat mukim selama 1 tahun, yaitu pada tahun 1685 sampai 1686 Masehi. Pada waktu itu beliau berusia kurang lebih 36 tahun. Di sana beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat hati-hati, karena di sana pada waktu itu masih memeluk agama Hindu. Tetapi dengan ketabahan, sedikit demi sedikit masyarakat memeluk agama Islam dan akhirnya banyak juga yang memeluk agama Islam. Setahun kemudian ketika beliau berada di Pamengpeuk, datanglah suatu musibah kepada beliau, yaitu ayahanda yang sangat dicintainya dipanggil Tuhan ke rahmatullah meninggalkan dunia. Kemudian ayahandanya, yaitu Sembah Lebe Wartakusumah, dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Setelah ayahandanya meninggal dunia, beberapa hari kemudian beliau pamit kepada masyarakat untuk melanjutkan perjalanannya. Maka pada suatu hari sampailah beliau pada suatu tempat yang bernama Batuwangi. Di sana beliau bermukim untuk mengabulkan permintaan masyarakat atau orang-orang yang sudah masuk agama Islam di kampung itu. Namun beliau bermukim di sana tidaklah lama, karena tempat yang dicari masih belum dapat diketemukan. Di samping itu banyak sekali rintangan-rintangan dari orang-orang yang masih memeluk agama Hindu. Dari Batuwangi beliau melanjutkan perjalanannya dan sampailah ke suatu tempat yang tak begitu jauh dari sana. Nama tempat itu ialah Lebak Siuh. Nah, kemudian beliau bermukim di Lebak Siuh. Sahabat Sukapura Channel, di Lebak Siuh beliau beristirahat. Dalam peristirahatannya beliau banyak dikerumuni orang karena keramahan dan kealimannya, sehingga penduduk di sana menahan beliau untuk menetap seperti di daerah-daerah lain yang dilaluinya. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya permohonan mereka beliau kabulkan pula. Maka bermukimlah beliau di sana selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1686 sampai 1690 Masehi atau 1107 sampai 1111 Hijriah. Selama beliau bermukim di sana, beliau terus menyebarkan agama Islam dengan tekunnya disertai keramatnya. Maka daerah Lebak Siuh yang pada waktu itu masyarakatnya beragama Hindu, banyak sekali yang mengikuti ajaran beliau memasuki agama Islam. Namun di samping itu pun beliau seringkali mendapat gangguan-gangguan, terutama dari orang-orang yang masih memeluk agama Hindu. Salah satu gangguan yang pernah dialami beliau diantaranya ketika beliau sedang bersujud melaksanakan sembahyang, datanglah 2 orang tokoh agama Hindu yang sangat besar ilmu sihirnya. Mereka itu bernama Mbah Ibra dan Mbah Samun. Keadaan serupa itu dengan keadaan seperti itu, Kangjeng Syekh sedang bersujud. Semula bagi mereka sangat beruntung dan tidak dipikir panjang
lalu mereka ingin menghantamnya dari belakang. Namun karena keramatnya mereka tidak berhasil karena tangannya terus terangkat dan tidak dapat bergerak. Setelah Syekh Haji Abdul Muhyi selesai sembahyang, beliau merasa kaget melihat orang berdiri di belakangnya dengan tangan terangkat, lalu dia bertanya, "Kenapa tangan saudara begitu?" Si mbah menjawab dengan terus terang apa yang akan dilakukannya dan kemudian memohon ampun asal mereka sembuh kembali seperti sedia kala tangannya turun kembali. Mendengar permohonan itu, Syekh Haji Abdul Muhyi lalu mendoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Perkasa, semoga si mbah dapat disembuhkan kembali. Tentu saja dengan keramatnya beliau si mbah sembuh seketika. Namun kesembuhannya itu tidaklah membuat padamnya api kejahatan mereka. Bahkan mereka menambah besar dan sombong. Bahkan seketika itu pula salah seorang dari kedua mbah itu ingin membunuhnya dengan golok panjang yang dibawanya. Namun waktu ia mau mencabut goloknya yang hendak dipukulkan kepada Syekh Haji Abdul Muhyi, tiba-tiba golok itu terus memanjang sehingga tidak dapat keluar dari sarungnya. Begitu juga dikembalikan kepada sarungnya pun tidak dapat. Melihat kejadian itu, tahulah Syekh Haji Abdul Muhyi bahwa mereka itu mau membinasakan beliau. Dan bertanyalah beliau kepada mereka yang sudah tidak berdaya itu, apakah kamu mau terus mengikuti hawa nafsumu yang serakah itu, atau mau menyerah mengikuti petunjukku? Karena si mbah telah merasa tak sanggup lagi melayani beliau, maka dengan rasa disadari dan diinsapi mereka menyerah dan akan mengikuti segala petunjuk beliau, bahkan akan menyerahkan bersama pengikutnya mengikuti ajaran beliau. Sahabat Sukapura Channel, selama 4 tahun beliau di Lebak Siuh mengajak orang-orang yang masih memeluk agama Hindu untuk memasuki agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Hal itu tentunya bukan barang yang mudah meski banyak hambatan-hambatan dan rintangan-rintangannya. Namun akhirnya banyak juga orang-orang yang mengikuti beliau memasuki agama Islam. Beliau di sana mendirikan masjid untuk beribadah dan mendidik mereka tentang ilmu agama sehingga mereka sekarang benar-benar telah memiliki ilmu agama. Dan merekalah sebagai tonggak Syekh Haji Abdul Muhyi untuk membantu menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah tanah air. Di samping Syekh Haji Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam dan memupuk kader sebagai pelanjut perjuangan, beliau tidak lupa juga tetap mencari gua yang ditunjukkan oleh gurunya dulu dengan cara bertani sebagaimana penduduk di sana. Namun tani Syekh Haji Abdul Muhyi lain dengan bertaninya masyarakat di sana. Mereka mencari untung menanam padi mengharapkan berlimpah luas, sedang beliau menanam padi hanya untuk mencari di mana adanya gua. Karena itu beliau mengharapkan dari hasil panen itu tetap sebagaimana banyaknya benih tadi. Bila beliau tanam satu tangkai pada padi, maka ia mengharapkan hasilnya satu tangkai pula. Tetapi berkali-kali beliau menanam padi dengan berpindah-pindah tempat di daerah Lebak Siuh, hasilnya tetap berlimpah sebagaimana penduduk di sana. Sahabat Sukapura Channel, kalaupun demikian atau di daerah Lebak Siuh tidak menunjukkan adanya gua, beliau tidaklah putus asa. Akhirnya beliau mengarahkan langkahnya ke sebelah timur, yaitu dari kampung Lebak Siuh, dari atas gunung Kampung Cilumbu. Sekarang beliau melihat sebuah pemandangan yang indah di bawah lembah. Di atas bukit dihiasi dengan berbagai bunga-bungaan yang tumbuh dari berbagai pohon-pohonan, ditambah dengan terjunnya air dari gunung mengalir ke dalamnya. Dan terdengarlah riuh rendah suara burung berkicau hinggap dari dahan ke dahan atau dari pohon ke pohon, seakan-akan mereka memanggil-manggil menyambut kehadirannya. Selamat datang kekasih Allah, hamba yang mulia di tempat yang pernah keberkahan.
yang penuh keberkahan. Akhirnya beliau tertarik dan turunlah ke lembah itu. Sambil bertapakur melihat indahnya pemandangan, beliau mencoba menanam padi kembali.